Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, yeay. Oh jamaah, Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang sekali juga ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Udah sholat subuh semuanya? Udah, aku mau bahas mengenai jin ya. Ada yang sering mendengar kata jin, boleh angkat tangannya. Yang sering mendengar jin? Sering ya. Yang berani nantangin jin, boleh angkat tangannya. Ada yang berani? Oh, kirain berani. Udah angkat tangan. Sebelah kiri ada 4 orang tuh, sebelah kiri ada 4 Ada 4 orang. Berani nantang jin ya. Kita akan bahas pagi hari ini. Emang boleh nantang jin? Katanya Rasulullah pernah nantangin jin. Pagi hari ini akan kita bahas ya. Tema kita adalah, bolehkah menantang jin? Boleh gak kira-kira? Ragu. Semuanya ragu jawabnya. Kalau gitu Ustadz Syam, langsung aja nih aku mau nanya. Sebenarnya ya jin kan gak kelihatan ya. Bisa gak kita nantang jin? Boleh gak kita nantang jin, ngelawan jin pakai jin yang lain? Pertanyaan macam apa itu? Kan penasaran soalnya sekarang suka ada yang kayak gitu-gitu. Kemana untuk ngelawan jin gitu kan? Penting pertanyaannya bedanya jin, setan, sama iblis gitu kali. Boleh. Bedanya jin, setan, iblis, vampir, sama zombie. Ya Allah ya Rabbi. Kalian. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabi guru-guruku Habib Muhammad, Ustaz Ahmad Khan, Mas Soni serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Saba ayat 12-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Salah satu tugas orang yang beriman adalah mengimani apa yang tidak kasat mata, termasuk diantaranya makhluk ciptaan Allah yang bernama jin. Lalu apa beda jin, iblis dan juga syaitan? Iblis adalah bapak daripada jin yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin itu adalah daripada keturunannya yang juga terbuat daripada api. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Sedangkan syaitan itu apa? Syaitan itu adalah sifatnya. Jadi kalau ada jin yang tidak beriman kepada Allah, maka dia bersifat syaitan. Ada manusia yang tidak beriman kepada Allah, lagi senantiasa mengganggu manusia lainnya, maka dia juga bersifat syaitan. Lalu bolehkah kita menantang mereka? Pertanyaannya, untuk apa? Iya juga ya. Apalagi pertanyaannya melawan jin pakai jin lagi itu apa itu ya? Walaupun ada kisahnya nanti dibawakan sama guru-guru kita. Boleh deh, aku jadi semakin penasaran. Siap. Terima kasih Tasya. Terima kasih untuk penjelasannya. Paling nggak kita mulai dengan mengetahui bedanya jin, iblis sama setan. Jangan lihat saya dong.
Habib Muhammad, izin Bib, aku semakin penasaran Bib, buat apa kita nantang jin kan sebenarnya kayak gitu kan. Sebenarnya kalau di zaman Nabi ada nggak sih kisah atau pengen tahu dong penjelasannya mengenai orang yang melawan jin gitu. Baik, siap. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Syam, Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Sony. Amin, ya Allah, amin. Dan ibu-ibu semua dan pemirsa yang menonton. Kalau ditanyakan pernah nggak terjadi di zaman atau di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah diceritakan riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim. Artinya pernah diceritakan bahwa Nabi inda salah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, maka Nabi didatangi jin ifrit, ya. Nabi didatangi jin ifrit dengan membawa tombak yang sangat berapi-api. Itu Nabi lagi sholat. Maka sahabat itu tanpa bingung melihat Nabi melakukan gerakan indah salah ketika sholat. Ada ini khususnya buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi lagi sholat, tiba-tiba Nabi mengucapkan kalimat A'udzu billah minka al'anuka bila'natillah sampai 3 kali. Nabi mengucapkan kalimat tersebut, aku berlindung kepada Allah dari engkau, wa al'anuka bila'natillah, aku melaknat engkau dengan laknatnya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, kemudian Nabi sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tadi kenapa wahai Nabi? Maka Nabi menceritakan, tadi datang jin mengganggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada akhlak, di sini ada akhlak Nabi. Seandainya kata Rasul, seandainya kalau aku tidak memikirkan doa Nabi Sulaiman saudaraku, maka aku akan tangkap itu jin, kemudian aku taruh di depan masjid, aku ikat sebagai mainan anak-anak di kota Madinah. Jadi sebenarnya nggak perlu takut sama jin, ya. Jadi aku ikat itu jin, aku jadikan mainan anak-anak dari kota Madinah. Kenapa dengan Nabi Sulaiman? Kan Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman itu berdoa, ya Allah berikan ampunin aku dan berikan aku kerajaan yang tidak bisa satu manusia pun yang mampu menyamainya. Maka Nabi Muhammad berakhlak, dikhususkan yang menundukkan jin sama setan biar Nabi Sulaiman. Oh. Jadi Nabi Muhammad tidak mau mengambil alih mukjizat tersebut. Jadi nggak perlu takut sebenarnya sama jin. Tidak perlu takut. Takutlah sama jin yang berupa orang. Wah. Iya. Itu lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Tipu dayanya lebih parah. Lebih parah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Kita semangat pagi hari untuk belajar ya. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Ahmad Khan, boleh dilanjutkan Ustadz? Ya. Ini karena semakin menarik sekali bicara jin. Pasti di dalam tubuh kita juga ada jin yang mungkin yang mengganggu kita untuk ibadah kita juga ya. Itu bisa ditantang gak sih biar dia pergi, biar ibadah kita semakin khusyuk gitu Ustadz? Bismillah ya. Silakan Ustadz Ahmad Khan. Ustadz izin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu untuk menantang jin yang ada pada tubuh kita untuk mengusir mereka? Maka dijelaskan ada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kita mesti paham terlebih dahulu bahwa salah satu cara yang paling ampuh untuk menantang jin agar terusir dari diri kita itu adalah dengan cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah sama-sama kita dengarkan bahwa Ustadz Syam menyampaikan bahwa iblis itu adalah nenek moyang daripada jin. Lalu kemudian jin itu adalah anak cucu keturunannya. Sedangkan syaitan adalah sifat yang buruk, yang membangkang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan anak cucu keturunannya iblis, yaitu jin. Jadi di dalam satu hadis yang mana riwayatnya datang daripada Imam Muslim, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Rasulullah, asyaitanu jalisun ala qalbi ahadikum fa in dzakarallah in khanas. Di antara salah satu cara untuk menantang jin agar dia terusir dari tubuh kita adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dikatakan syaitan itu
dia suka bertengger, duduk bersemayam di hati manusia. Tentunya hati manusia yang dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati kita tidak mengingat Allah, kita punya pikiran kosong, gampang didudukin sama setan. Dan kata Nabi Muhammad, wa in zakarallah in khanas, apabila seseorang itu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah hatinya mengingat Allah ataukah lisannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, in khanas, maka syaitan itu akan lari terbirit-birit. Pergi dari hati kita. Dia terusir dari tubuh kita kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu upayakan kita berzikir, menyebut nama Allah, hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang paling ampuh untuk mengusir daripada jin yang ada pada tubuh kita. Tetapi di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Malik, Al-Imam Nasai, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi, dan Nabi ini diajarkan oleh malaikat Jibril. Bareng-bareng kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billah. A'udzu billah. Biwajhil karim. Biwajhil karim. Wa bikalimatillahi tammat. Wa bikalimatillahi tammah. Allati la yujawizuhunna. Allati la yujawizuhunna. Barrun wala fajirun. Barrun wala fajirun. Wa min syarri. Wa min syarri. Ma yanzilu minas sama. Ma yanzilu minas sama. Wa ma ya'ruju fiha. Wa ma ya'ruju fiha. Wa min syarri. Wa min syarri. Ma dhara'a fil ardi. Ma dhara'a fil ardi. Wa ma yakhruju fiha. Wa ma yakhruju fiha. Wa min syarri. Wa min syarri. Fitanil laili wan nahar. Fitanil laili wan Wa nahar. min syarri. Wa min syarri. Kulla tarikin. Kulla tariq. Yatruku bilailin aw nahar. Yatruku bilailin aw nahar. Kulla tarikan. Kulla tariqan. Yatruku bi khairin. Yatruku bi ghairi. Ya Rahman. Ya Rahman. Ini doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi baca, jin ifrit tersungkur. Masya Allah. Nanti ada ya di Islam itu Indah tuh, nanti dituliskan kita bikin ya, kita di buatkan media sosial biar bisa kita baca juga. bareng-bareng. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Boleh tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Seru ya belajarnya ya. Seru. Ih, seremnya jin, nenek moyangnya iblis ya. Kalah sama kita dong, nenek moyang kita kan pelaut ya. Masya Allah. Aku mau baca ini pertanyaan dari Instagram jamaah yang ada di rumah. Dari Instagram @firmananandagifani. Assalamualaikum Ustadz. Apakah tujuan jin diciptakan untuk menggoda manusia? Lalu kalau saya diciptakan untuk siapa? Wah, kenapa saya belum juga dapat jodoh? Ya Allah. Ya udah, tahan dulu, jodoh itu kan free ya. Free hatin. Insya Allah nanti habis ini dapat jodoh, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.